Fauzi, pertumbuhan DPK perbankan dinilai masih akan menantang di 2024 ini. Lalu disampaikan juga oleh LPS Tabungan Masyarakat kelas atas ini jumlahnya menyusut cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu selain karena memang korporasi ini katanya melakukan ekspansi dan menggunakan dana sendiri, apakah menurut Anda instrumen investasi yang dikeluarkan oleh regulator seperti Bank Indonesia dan juga pemerintah ini juga mempengaruhi adanya penyusutan tersebut? Ada beberapa alasan ya kalau memang dilihat bahwa simpanan jumbo itu pertumbuhannya turun ya. Misalnya kurs rupiah yang melemah ya. Bisa saja DPK rupiahnya itu melambat pertumbuhannya, tapi DPK falasnya lebih cepat pertumbuhannya, dan itu kelihatan ya. Bisa juga karena investor atau pemilik dana itu bergeser ke pasar saham ya, karena ada ekspektasi di semester kedua tahun 2024 ini suku bunga global termasuk rupiah itu akan turun ya, sehingga tentunya itu akan memicu pertumbuhan pasar saham ya. Dan juga ada opsi untuk investasi di obligasi ya, dan kita melihat bagaimana pemerintah Indonesia marak menerbitkan retail bonds ya, dan ini menarik bagi investor yang juga melihat harga bonds bisa naik jika suku bunga rupiah turun, dan itu semua rata-rata para analis memperkirakan bahwa suku bunga global akan turun di semester kedua tahun ini ya. Baik, tapi efeknya seperti apa? Apakah kita harus waspada jika penyusutan tabungan kelas atas ini masih akan terus berlanjut? Kalau secara makro kan kita melihat loan to deposit ratio ya. Loan deposit ratio memang naik ya sekarang di 84%. Tapi kalau kita melihat LDR ya sebelum COVID ya, itu ada di kisaran 88 sampai 90%. Ya. Jadi LDR kita ini perbankan Indonesia itu menuju ke level yang normal ya, dan kalau kita melihat batasan atasnya, ya, statutory threshold-nya itu kan 92%. Jadi masih jauh dari 84 ke 92%. Ya. Bisa dibilang bahwa kita ini masih menuju normalisasi. Baik, tapi sebelumnya disampaikan juga oleh Presiden kalau likuiditas kita semakin kering dan juga disebutkan efeknya karena keluarnya SBN dari pemerintah yang cukup banyak begitu. Apakah Anda menilai pemerintah harus mungkin lebih membatasi untuk bisa mengeluarkan SBN di tahun ini, dan demikian juga dengan Bank Indonesia? Kalau pemerintah berniat untuk membatasi SBN, otomatis defisit APBN-nya mesti ditekan. Ya. Dan tahun lalu kan defisit APBN cukup rendah di 1,7% dari PDB. Tahun ini diperkirakan kira-kira 2,3% dari PDB, masih di bawah batasan yang 3% dari PDB. Ini adalah pilihan. Ya. Kalau misalnya kita tidak ingin pemerintah menerbitkan SBN secara agresif, ya kita harus menerima bahwa defisit APBN harus dipangkas ya, menuju ke balance budget ya. Dan Indonesia pernah menuju ke balance budget ya, pas setelah Indonesia keluar dari program IMF ya, kalau tidak salah di tahun 2004. Dan ini pilihan. Kalau misalnya pemerintah memiliki program belanja yang ambisius, yang otomatis memperbesar defisit APBN, ya otomatis pemerintah harus menerbitkan SBN lebih banyak lagi. Ini pilihan. Baik, bagaimana dengan instrumen investasi Bank Indonesia? Di sisi lain kita tahu juga Bank Indonesia melakukan ini untuk menjaga kestabilan rupiah. Ya, sekarang memang di akhir tahun lalu para analis itu memperkirakan bahwa US dollar akan melemah ya, karena perkiraan suku bunga US dollar yang akan segera dipangkas di semester pertama tahun ini ya. Fed funds rate sekarang di 5,5% dan banyak yang memperkirakan akan dipangkas 100 basis points sebelum akhir tahun ini. Namun dengan tingkat inflasi di Amerika yang masih relatif stubborn ya, dengan pertumbuhan ekonomi di Amerika yang ternyata masih bagus ya, pimpinan Bank Sentral Amerika Federal Reserve itu menilai bahwa terlalu dini untuk memangkas suku bunga acuan mereka di semester pertama tahun ini atau secepatnya ya. Otomatis US dollar menguat lagi ya, dan US dollar menguat bukan aja terhadap rupiah tapi terhadap banyak mata uang global lainnya. Dan dalam keadaan seperti itu otomatis Bank Indonesia yang harus mempertahankan stabilitas rupiah harus naikin suku bunga dan memperketat kebijakan moneternya. Ini sesuatu yang bisa diprediksi, namun di semester kedua tahun ini dengan ekspektasi suku bunga global akan turun, termasuk Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya, keadaan likuiditas, keadaan moneter akan lebih baik.
Baik, dengan adanya potensi ya, The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga, apakah menurut Anda BI ini tetap akan agresif harus mengeluarkan instrumen-instrumen investasi? Eh, Begini, kita ingat sewaktu COVID, BI itu membeli SBN ya, tanpa melalui pasar sekunder, jadi langsung ya kira-kira ya. Artinya itu financing deficit ya. Dan itu banyak yang menilai bahwa ini kebijakan yang tidak prudent tetapi diperlukan sewaktu COVID. Ya, karena banyak negara yang melakukan hal yang sama, di mana defisit APBN pemerintah itu langsung dibiayai oleh bank sentralnya. Ya. Tetapi kan sekarang menuju normalisasi, ya, BI hanya akan menerbitkan SRBI-nya jika ada underlying SBN. Ya. Sehingga itu bisa perkiraannya ya prudent lah, itu kebijakan yang prudent menurut saya. Baik, kita beralih ke yang disampaikan LPS. Salah satunya ini adalah terkait dengan korporasi yang sudah mulai ekspansi dan menggunakan dana pribadi. Efeknya menurut Anda seperti apa? Kita harus lihat ya, tentunya korporasi itu beda-beda. Ya, beda-beda dalam arti kata debt to equity ratio-nya. Ya, tidak semua korporasi itu memiliki fleksibilitas yang sama dari keuangannya. Dan hemat saya banyak korporasi mungkin di semester pertama tahun ini yang masih menjaga-jaga ya sebelum melakukan ekspansi. Ya. Dan sewaktu mereka melakukan ekspansi kan pilihannya macam-macam ya. Bisa aja mereka ke perbankan, bisa aja mereka menerbitkan obligasi, bisa aja mereka melakukan right issue atau IPO kalau yang belum listing. Ya. Bisa saja mereka mencari partner strategis dari luar negeri. Jadi pilihannya itu banyak. Jadi kita tidak bisa bilang perbankan itu satu-satunya sumber pendanaan bagi ekspansi korporasi, nggak bisa. Ya. Tapi kalau kita melihat ya kredit bank sebagai persentase dari PDB di Indonesia itu masih relatif rendah ya, masih kira-kira 40-an% ya. Bahkan dibanding sebelum Krismon, persentase tersebut di atas 60%. Ya. Jadi pilihannya itu banyak. Ya. Dan kembali lagi kalau kita melihat loan to deposit ratio (LDR) memang naik ya 84%, tapi masih di bawah batasan atas prudential yaitu 92%. Ya. Dan sebelum COVID, tadi yang sempat kita bahas, LDR itu di kisaran 88-90%.